panggilan BAP pada hari ini itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara karena tidak sesuai dengan surat panggilan. Ya, pemirsa, mantan Ketua KPK Abraham Samad memenuhi panggilan pertama penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Saya datang ke sini karena tadi malam ya, saya ditelepon oleh Bung Abraham Samad. Kenapa saya ditelepon? Karena dia mendapatkan panggilan dari Polda Metro Jaya karena didakwa dipersangkakan melanggar pasal 310, 311 KUH pidana dan juga pasal 27A, 28 Undang-Undang ITE. Dan saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh Saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, ya, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan berpendapat, membungkam kebebasan pers. Dan ini saudara-saudara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Hari ini saya mendapat surat untuk memenuhi panggilan sebagai saksi, ya, panggilan pertama. Dan sebagai warga negara, panggilan pertama ini saya datang untuk memenuhi panggilan ini agar supaya masyarakat lihat bahwa kita memberi contoh, ya, memberi contoh kepada masyarakat bahwa tidak ada satupun warga yang mempunyai privilege terhadap hukum. Equal justice under law, ya, equal before the law, ya. Oleh karena itu saya ingin memberi contoh bahwa kita akan patuh menghadapi berbagai macam panggilan yang sifatnya pro justisia. Ya, pemirsa, kami juga tadi sudah tersambung dengan Bang Abraham Samad untuk minta langsung penjelasan dari Bang Abraham Samad, namun rupanya komunikasi kami tadi terputus. Saya lanjutkan dialog dengan Bang Andi Aswan. Bang Andi, kita sama-sama dengar ya komentar dari Bang Abraham Samad tadi setelah pemeriksaan di Polda, juga diikuti oleh para aktivis pembela HAM dan para tokoh banyak yang berdiri di belakangnya. Ada Pak Gatot Nurmantio, ada Mas Novel Baswedan, ada Pak Saud Situmorang, kemudian ada Prof. Sulis, ada Busro Mukodas, Ferry Amsari, ada Prof. Ikrar. Banyak sekali tokoh-tokoh dan aktivis di belakang Bang Abraham Samad dan mereka menyerukan stop kriminalisasi. Anda tetap tidak melihat adanya unsur itu dalam pemanggilan Abraham Samad di Polda kemarin? Ya, menurut saya kan kita tidak mau mengandai-andai ya, apa yang dilakukan dari unsur-unsur itu. Yang jelas kalau penyidik sudah memanggil itu pasti sudah ada alat bukti yang memberatkan menuju pidana itu. Tapi kan kita ini kan adalah Abraham Samad kan dipanggil karena laporan dari rekan Anda. Iya, makanya kan saya bilang tadi Bu, pertama-tama kan tadi, kalau pada proses penyelidikan beliau hadir ya, bisa mengklarifikasi dan itu meyakinkan penyidik, itu tidak ada ke penyidikan, tidak ada lanjut ke penyidikan gitu loh Bu. Dan dia tetap aja sebagai saksi gitu ya. Nah, ini pun kan beliau kan sudah keluar ya semalam itu kan ya, yang mengadakan konferensi pers ya. Berarti kan kalau dia memang tersangka utama, bisa saja dia langsung dikatakan adalah saksi terlapor ya, berubah menjadi tersangka gitu loh Bu. Kalau itu menurut penyidik bahwa itu buktinya sudah cukup. Tapi kan beliau bebas tuh kan, belum apa-apa kan. Nah ini kan pasti ada pendalaman yang akan dilakukan penyidik. Siapapun itu ya, semua mau aktivis kayak mau kepala negara kayak mau menteri. Kalau kita berbicara hukum di atas segalanya gitu Bu. Jadi jangan sekali-sekali lagi kita mengatakan apa yang terdapat itu kriminalisasi gitu loh. Yang penting begini, kita harus meyakinkan para penyidik itu terhadap bukti-bukti yang diberikan oleh saksi pelapor gitu loh. Ya, jadi itulah yang paling utama. Kalau ada penguatan-penguatan dari para penyidik, praktisi hukum itu adalah hak ya dari teman-teman itu untuk memberikan spirit moral kepada Pak Abraham Samad, dan itu juga adalah sah-sah saja gitu. Tapi yang jelas adalah ya beliau ini sebagai mantan ketua KPK, pengacara juga ya, pasti beliau itu ngerti gitu.
apa yang akan ditanyakan, dan apakah ini sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku gitu kan. Pasti beliau akan menyadari dan juga pasti akan mengetahui hal itu gitu loh. Yang penting adalah bahwasanya apa yang telah beliau sampaikan kepada penyidik kemarin malam itu adalah sesuatu yang bisa membuat penyidik itu meyakinkan penyidik itu bahwa bukti-bukti yang diberikan oleh Pak Abraham Samad itu adalah masuk akal dan juga bisa membantah dari saksi pelapor, bisa saja seperti itu, Bu. Bisa jadi juga penyidik sendiri juga bingung apa dipanggil atas kasus apa, karena dari 5 orang menjadi 12 orang itu satu pun belum ada yang tersangka, Bang Andi. Ya jelas, Bu. Kan belum diperiksa semua. Yang baru periksa pertama ini kan ada Pak Abraham Samad gitu loh. Ya. Ini kan 12 ini kan penyidik ya, bukan bingung. Penyidik ini sudah mengetahui gitu. Mensreanya itu sudah tahu gitu loh. Ya. Jadi kita nggak bisa mengatakan dari kita di luar dari penyidik ini mengatakan bahwasanya itu bingung. Oke, baik. Kita sama-sama dengar statement Pak Jokowi ya kemarin pasca pemeriksaan Abraham Samad. Kita akan sama-sama dengarkan berikut ini. Begini, jadi yang saya laporkan itu adalah peristiwa mengenai dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu. Jadi saya tidak melaporkan nama. Kemudian ada tindak lanjut penyelidikan dari Polri dan muncul nama-nama itu. Jadi sekali lagi yang saya laporkan adalah peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Berarti munculnya Pak Abraham Samad itu juga bukan dari Pak Jokowi? Bukan, itu karena proses penyelidikan yang ada di Polri.